jika tersesat tanpa tahu mana arah yang benar. Supaya kita tidak tersesat, selalu jalan serta Yesus ya. Dalam suka, dalam duka, selalu jalan serta Yesus setiap hari. Mari teman-teman, kita memuji nama Tuhan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Satukan kami Tuhan dalam sukacita yang melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman kasih Tuhan sungguh luar biasa. Dia rela mati, bangkit untuk kita semua. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus juga naik ke surga, menyediakan tempat di surga bagi kita semua. Selalu percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus, karena Dialah sumber kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, "Oh Sukacitaku". Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Pam pam pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan menaikkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami. Tuhan berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami terima sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita mau naikkan satu pujian. Duduk tenang, lipat tangan, lihat ke depan, ku mau mendengar firman Tuhan. Saya sudah siap. Haleluya. Adik-adik semua sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini Kak Ulan akan melanjutkan cerita firman Tuhan minggu kemarin. Cerita tentang Roh Kudus turun ke dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Dan murid-murid Tuhan memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan. Mereka dapat menyembuhkan orang yang sakit. Hari ini Kak Ulan akan bercerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik bisa lihat di belakang Kak Ulan ada gambar apa ya? Adik-adik tahu gambar apa? Iya, ini adalah gambar Bait Allah, tempat di mana bangsa Israel datang untuk sembahyang, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa dan memberikan persembahan buat nama Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu kira-kira pukul 3 sore, Yohanes dan Petrus pergi ke Bait Allah. Di sana ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Adik-adik semua tahu nggak lumpuh itu apa? Lumpuh itu tidak bisa berjalan ya.
tidak bisa berjalan itu membuat orang ini tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan uang. Kalau tidak punya uang, dia tidak bisa makan untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, oleh sebab itu, ia diusung teman-temannya tiap-tiap hari dibawa ke pintu gerbang bait Allah, yaitu yang bernama Gerbang Indah. Orang lumpuh ini meminta sedekah di sana. Pada saat Yohanes dan Petrus hendak masuk ke bait Allah, orang lumpuh ini meminta sedekah kepada Yohanes dan juga Petrus. Yohanes dan Petrus melihat orang lumpuh ini dan berkata, "Lihatlah kepada kami." Orang lumpuh itu melihat kepada Yohanes dan Petrus dengan harapan akan mendapatkan sesuatu. Lalu, apakah orang lumpuh ini mendapatkan sesuatu, adik-adik? Nah, Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punyai akan aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Hah? Mungkin gak ya adik-adik ya? Orang lumpuh ini lumpuh sejak lahir. Kalau secara dunia kedokteran disebut cacat permanen. Jadi tidak mungkin orang lumpuh ini bisa berjalan. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Ketika Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus mengulurkan tangan kanannya membantu orang lumpuh itu berdiri. Seketika itu juga mata kaki dan kaki orang lumpuh ini menjadi kuat. Dia bisa berdiri, dia melompat, dia berjalan kian kemari, dia penuh sekali sukacita. Dia mengikuti Yohanes dan juga Petrus masuk ke dalam bait Allah. Dia memuji-muji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Orang melihat kepada orang ini dan mereka mengenalinya bahwa orang itu adalah orang lumpuh yang biasa minta sedekah di depan gerbang indah. Dan mereka melihatnya dengan takjub karena mujizat yang terjadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan pagi hari ini. Yang dapat kita pelajari yang pertama, memiliki mata seperti mata Yesus. Membuka mata kita, peduli dengan apa yang ada di sekeliling kita, tidak fokus kepada gerbang indah, tidak fokus kepada hal-hal yang indah, tetapi fokus kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, memiliki hati seperti hati Yesus, yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, baik atau buruk, sehat atau sakit, cantik atau tidak cantik, semua Tuhan kasihi. Kita juga harus memiliki hati yang demikian, yang memberikan apa yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Tidak melulu materi, tetapi bisa melakukan seperti apa yang Petrus lakukan dengan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, memiliki tangan yang mau bekerja buat Tuhan, memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan masih sama, kuasanya masih sama. Jika Tuhan berkuasa, adik-adik semua juga diberikan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1, demikian firman Tuhan. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, ayat hafalan ini sangat pendek adik-adik, sangat mudah untuk adik-adik bisa menghafalkannya. Dihafalkan di rumah ya. Nah, adik-adik semua harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus Tuhan yang sama, kuasanya sama, mujizatnya sama. Dan kalau Tuhan berkuasa, setiap adik-adik semua yang menjadi anak-anak Tuhan diberi kuasa yang sama. Haleluya. Mari kita mau akhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini.
Engkau sudah memberkati kami di dalam puji-pujian, Engkau sudah memberkati kami di dalam firman Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk memiliki mata, hati, tangan yang seperti Engkau Tuhan, yang mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak sekolah minggu yang menjadi berkat untuk dunia ini. Tuhan, pertemukan kami di ibadah sekolah minggu selanjutnya dengan penuh sukacita. Ibadah kami telah usai, biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah ini mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.